Halo semuanya, selamat pagi. Saya Sally Bekerja dengan kelompok saya yang terdiri dari ada Olivia Putri, Salwa Syafitri, dan Feby. Hari ini kita akan menjelaskan penggunaan modul modul Accurate Online. Kita akan mulai dari menginput data usahanya. mem- Pertama-tama buat akun, terus kita akan menginput data usahanya. Kita tambah. Nama data usahanya itu PT Surya Sejahtera. Terus bidang usahanya itu kita pilih yang lainnya. Buat data usahanya, oke, berhasil. Lanjutkan. Yang masuk. Lalu kita cari kategori usahanya itu others, distributor. Tanggal mulainya itu 31 Desember 2022. Terus mata uang dasarnya Indonesian Rupiah, metode biaya persediaannya kita pilih yang Vivo. Terus kita lanjut. Di sini kita pilih yang accurate, yang accurate online. Terus selanjutnya ini tidak usah dicentang. Terus kita tekan selesai. Terus kita akan mengisi profil perusahaannya terlebih dahulu di preferensi. Kita pilih ini. Nomor teleponnya 021 420 3351. Faksimilinya itu 021 420 3420. Oke, untuk emailnya admin.surya.com. Oke, kalau sudah seperti ini, ya, kita isi selanjutnya di alamatnya. Alamatnya itu ada di Jalan Kelapa Gading Utara, kotanya DKI Jakarta. Oke, kode posnya 14360. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan ke preferensi, lalu ke fitur perusahaan. Karena perusahaan ini memakai mata uang dolar Singapura, kita harus mencentang di multi mata uangnya. Fitur pajaknya sudah dicentang juga, dan pencatatan aset tetap itu harus dicentang. Kita simpan, habis itu. Terus kita tambahkan mata uang asing, perusahaan, mata uang. Kita pilih dolar Singapura. Oke, terus kita simpan. Lalu kita ke fitur pajak.
Kita pastikan di sini sudah ada pajak pertambahan nilai yaitu 11%. Selanjutnya kita akan ke penjualan. Centang di fitur preferensi yang ada penjualan, pembelian, dan persediaan. Fitur penjualan. Kita pastikan di sini penawaran dan pesanan penjualan sudah dicentang, daftar penjualan sudah dicentang, tenaga penjual sudah dicentang, dan jasa pengiriman sudah dicentang, dan syarat pembayaran sudah dicentang. Lalu simpan. Kita balik lagi untuk fitur pembeliannya. Lalu kita lihat di sini pesanan pembelian sudah dicentang dan biaya pembelian oleh pemasok lain sudah dicentang, terus kita simpan. Lalu kita balik lagi di preferensi, masuk ke fitur persediaan. Fitur persediaan, permintaan barang sudah dicentang, multi gudang sudah dicentang, terus produksi sederhana sudah dicentang. Oke. Terus pastikan kita sudah mengdownload data-data yang akan diimpor. Sini kita akan masuk ke buku besar, terus di akun perkiraan. Kita akan klik nomor di daftar dan mengimpor data dari Excel. Ini data accurate, daftar upload. Lalu klik unggah. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Jangan lupa saat mengimpor datanya kita harus centang ya. Tadi saya lupa. Kita impor data dari Excel. Di sini daftar akun, pen, unggah. Lanjutkan, centang. Lanjutkan. Oke, kita tutup. Kita lanjut ke daftar barang. Kita di persediaan. Persediaan. Terus kategori barang. Di sini ada meja,
dan kursi. Oke, selanjutnya kita akan ke gudang. Ya, gudang depan, depan dan belakang. Oke, lalu kita ke gudang. Oke, ini barang dan jasa. Terus kita mau import. Ya, pada ada Excel. Lalu di sini ada ini daftar barang. Kan? Enggak. Lanjutkan. Coba. Lanjutkan. Oke. Betul. Nih, sudah ada semua kan. Lalu di daftar pelanggannya, Pak pelanggan, ini. Lalu di daftar masuknya, ini. Import data di Excel. Lanjutkan. Kita lanjutkan di tetap.
Oke. Oh, biasa tetapnya itu kita harus menyebut kategori aset dulu. Ada tanah. Jadi kita mulai. Ada tanah, lalu ada gedung, lalu peralatan. Oke, baru kita import datanya dari Excel tadi. Daftar aset betul. Open. Mulai. Betul. Lalu kita akan memproses akhir bulan untuk proses akhir bulan. Lalu kita masuk untuk bikin jurnalnya. Ini Desember 2002, dari Desember 2022 kita pastikan sila dolar Singapuranya itu 9.800. Lalu kita akan lalu kita ke jam. Ya 1/12, ya 1/12/2022. Oke. Oke. Oke, kita pastikan di sini datanya sudah sama. Oke. Oke. Oke, sudah sama semua. Lalu kita masuk lagi ke fitur. Lalu kita akan lanjut ke fitur pembelian di tanggal 2. Persediaan permintaan barang. Di sini tertulis tanggal 2 ada meminta 10 pieces, 20 pieces, 10 pieces. Lanjut, tanggal limitnya 3, kita simpan. Lalu lanjut ke tanggal 3 di pembelian, terus pesanan pembelian. Oke, kita buat itu PT Sentra Furniture. Dia meminta barangnya itu meja bundar 20 pieces. Per piecesnya itu 95.000. Oke, lanjut. Kita ubah tanggalnya dulu ya, 03/01/2023. Tanggal pengirimannya itu dia maunya itu
Terimanya tanggal 4. Alamatnya. Oke. Lalu kita simpan. Lalu kita ke PT Indeks Jaya. Indeks Jaya 0301 2023. Terimanya 04 01 2023. Alamatnya. Lalu barangnya itu memeja persegi. Itu 10 pieces. Harganya 77.000. Oke. Lanjut, baru dia mau meja kerja. 10 pieces juga. Harganya 88.000. Oke. Lalu kita simpan. Oke, lalu lanjut ke tanggal 4 di pembelian lalu penerimaan barang. Itu sudah diterima barangnya. Terus dulu ya. PT Sentra Furniture. Tanggalnya itu tanggal 4. Terus 1/2023. Nomor primanya itu 9095. Ini dari pesanan. Ini yang tanggal 3. Selanjut, info menggunakan mobil box. Nah, lalu kita simpan. Lalu masuk ke tanggal 5 di pembelian, terus faktur pembelian. Oke, kita hapus dulu ya. Bikin dulu baru. Ini dari PT Indah Jaya. Dari PT Indah Jaya itu tanggal 5 ya. Terus kita ambil dari pesanan yang tanggal 3. Oke, 10 pieces, 10 pieces. Lanjut, ini kan semuanya mulai dari gudang depan. Oke, lanjut. Ini juga dari gudang depan. Lanjut, terus infonya. Nomor fakturnya itu INP Indah 010. Pengirimannya mobil box. Lalu sudah kita simpan. Oke, kita cek datanya sudah terima belum? Sudah. Lalu kita lanjut ke tanggal 6 di pembelian. Terus pembayaran pembelian. PT Indah Jaya.
Eh, Cari dulu ya. Oke, belum. PT Indah Jaya, banknya itu Bank Mandiri. Kita ambil yang ini aja ya, yang 7650. Nah, faktornya jangan lupa diubah, itu jadi tanggal 6 ya. Oke, hitung nilai bayarnya, diinfokan. Metodenya menggunakan cek. Nomor ceknya itu DR 0095. R0095. Jatuh temponya itu tanggal 12 sama 1/2003. Oke, gitu ya. Oke, sudah tersimpan. Oke, baik. Lanjutkan operasi di tanggal 8 pada fitur pembelian. Jadi perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture setelah penerimaan barang tanggal 4 Januari nomor faktur pembelian Sentra 017. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Jadi kita harus menambahkan vendor barunya dengan nama Armada Express dengan mata uang IDR Indonesia. Ya. Namun, hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut, yaitu sebesar Rp500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Jadi kita pertama membuka fitur pembelian, terus faktur pembelian. Jadi di sini kita pertama-tama menambahkan nama pembuatnya itu PT Sentra Furniture. Terus tanggalnya itu 8 Januari 2023. Terus kita menambahkan nama barangnya yaitu meja bundar. Terus kuantitasnya itu ada 20 pieces dengan harga 95.000. Jangan lupa centang PPN-nya dengan PPN 11%. Oke, kita lanjut. Kita tambahkan nomor fakturnya yaitu Sentra 017. Nah, itu kita pilih akun perkiranya itu beban aktu pembelian dengan jumlah 500.000. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah itu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Entry Furniture pada Sentra Furniture tanggal 8 Januari. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE 1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar 475.000. Oke, berarti kita pertama itu membuka fitur pembelian dan faktur pembelian lagi. Jadi kita pertama-tama menambahkan nama masuknya itu ya Armada Express. Tanggalnya itu kita buat tanggal 9 bulan 1 2023. Setelah itu kita lanjut dengan nomor faktur AE 1007 dan lanjut ke akun perkiraan yaitu beban akun pembelian senilai 475.000. Setelah itu kita simpan. Ini kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu di tanggal 10 perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000 sudah termasuk pajak dengan nomor faktur DP 2323. Jadi pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk nilai faktur pembelian. Jadi kita pertama-tama itu membuka pembelian, fitur pembelian, dan uang muka pembelian.
Pertama-tama kita isi nama pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi. Terus tanggalnya menjadi tanggal 10 bulan 1 2023. Uang mukanya itu kita buat 7.500.000 dan juga ini sudah termasuk pajak. Oke, lihat kita isi nomor fakturnya di info lainnya yaitu DP 2323. Oke, sekarang kita simpan dan lanjut di transaksi berikutnya. Nah, jadi lanjut, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Badi dengan detail sebagai berikut. Jadi kita buka di fitur pembelian dan juga pesanan pembelian. Oke, jadi kita isi nama pemasoknya dengan PT Mulia Badi tanggal 11 bulan 1 2023 dan nama barangnya yaitu kursi bar, kuantitasnya 250 pieces, harganya 50.000 dengan total 12.500.000 buat share merahnya 30, kena pajak dan alamat kirimnya ke Jalan Kelapa Gading Utara, DKI Jakarta. Terus kita cek lagi yang lain. Oke. Dan juga periksa PPN-nya ada atau tidak. Oke, berarti gudang yang masuk itu kita masukkan ke gudang depan. Jangan lupa kita lanjut dan kita simpan. Terus kita lanjut ke transaksi tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2023. Barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor faktur pembelian diterima oleh faktur Jan pemegang usaha. Dan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Ya, berarti kita akan membuka ke fitur pembelian dan faktur. Jadi kita isi nama masuknya yaitu PT Mulia Abadi. Dan tanggal 12/21/2023 nama barangnya itu kursi bar 250 pieces, harganya 50.000, kena PPN 11% dan masuk ke gudang depan. Oke, kita lanjut. Kita periksa info lainnya. Nah, kita isi nomor faktur yaitu faktur Jan 906 dan pembayaran net 30. Oke, ya di sini ada masuk uang muka yang sudah kita input pada tanggal 10 Januari dan juga ada PPN 11%. Sekarang kita simpan dan lanjut ke transaksi perusahaan Maretro satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Bali dengan faktur nomor faktur jas 906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Sekarang kita buka ke fitur pembelian dan retur pembelian. Kita isi pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi di tanggal 12 2023. Returnya dari faktur jam 9. Nah, retur yaitu
Satu pieces kursi bar dengan harga 50.000 dan kena PPN 11% yang ditanggungan dari gudang depan. Lanjut. Oke, oke, berarti kita dan juga kena PPN 12%, yaitu 5.500 dan kita simpan. Kita lanjut di tanggal 13 Januari. Kita melakukan pembelian secara tunai kepada pengunjung umum dengan informasi barang sebagai berikut. Meja, kaca, lantai 100, harga barangnya itu 85.000. Jadi, oke, pertama-tama kita input barangnya di persediaan barang dan jasa. Itu meja. Kita input dengan nama barang meja kaca, kategorinya meja, jenis barang persediaan, terus satuannya PC. Terus penjualan pembelian dengan harga satuan 375.000. Satuan belinya basis dan menambahkan PPN pajak pertambahan nilai 100%. Stoknya kuantitasnya itu 100 pieces dengan nilai satuan 85.000, jadi beban pokoknya 8.500.000. Oke, sudah. Dan saya kita simpan. Selanjutnya, eh, pembelian. Pembelian faktur di tanggal 30 kita beli masuknya dari yaitu dari pemasok umum yang di tanggal 13 Januari 2023 dengan nama barang meja kaca kuantitas 100, harganya 85.000, kena PPN 11% dan masuk di gudang depan. Nomor fakturnya 08791 dengan syarat pembayaran net 30%, net 30. Cek lainnya, oke tidak ada, dan juga ada PPN 11% dengan jumlah 935.000. Setelah itu kita simpan. Uh, oke, sudah. Lebih lanjut kita ke pembayaran pembelian. Pembayarannya itu kita ke pemasok umum dengan Bank Mandiri. Nah, pembayarannya itu 9.435.000 dengan nomor faktur 0791, tanggal fakturnya tanggal 12. Oke, tanggalnya 12/01/2023. Oke, lanjut. Kita lanjut di tanggal 13. Perusahaan melunasi utang kepada PT Mulia Badi dengan nomor faktur pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri
dengan nomor cek GR0098 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2023 untuk pelunasan dilakukan hanya sebagian yaitu sebesar 10 juta. Nanti kita ke pembelian, pembayaran pembelian. Pertama kita isi pembayarannya kemana, yaitu PT Mulia Abadi, Bank Mandiri, nah pembayaran 10 juta, karena totalnya itu 12 juta, jadi kita cuma membayar 10 juta, kita harus isi ini itu berapa yang kita mau bayar 10 juta. Oke, berarti kita bayar 10 juta. Berarti terhutang kita terhutang kepada PT Mulia Abadi masih ada 2 juta lagi. Kita juga jangan lupa ubah tanggalnya yaitu di tanggal 13/21/2023. Kita menggunakan cek atau giro dengan nomor cek GR0098 dan jatuh tempo di tanggal 31/01/2023. Setelah itu kita simpan dan lanjut ke transaksi 14. Jadi perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Jadi eh, sebelum kita ke transaksinya, kita harus ke pengaturan referensi untuk mengaktifkan fitur pembelian yaitu tagihan di muka. Perkiraan eh, di fitur terus ke pembelian. Jadi kita harus centang ya di tagihan di muka mendahului terima barang ini. Setelah itu kita simpan, kita lanjut ke pembelian, faktur pembelian. Oke, kita pilih nama pemasoknya yaitu CV CV Sumber Kayu. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 14/1/2023. Kita lihat barangnya, dia mau barang apa? Kursi santai 100, kursi kerja 100, kursi santai 50. Kita isi kuantitasnya adalah mau 100 pieces dengan harga kita kita isi dengan harga 100.000. Kita mendapatkan diskon sebesar 15%. Kita masukkan ke gudang depan. Setelah itu proses sebanyak 50 pieces dengan harga 80 per kilo dimasukkan ke gudang lanjut. Nomor parkirnya kita isi dengan
7 Februari. Jadi tagihan di muka kita centang dengan jam mendahului terima barang. Kita isi dengan alamat kita, terus kita cek lagi apa yang mau diisi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembayaran pembelian. Kalau mau cepat, kita masuk ke proses dan lanjut ke pembayaran. Terus kita isi dengan Bank Mandiri DR. Tanggal bayarnya yaitu di tanggal 14 Januari 2023. Yaitu sudah kita cek, kita hitung nilai pembayarannya sekali lagi agar benar. Setelah itu kita simpan. Lanjut ke berikutnya. Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 14 Januari dengan nomor SCK 1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box gambarnya masuk ke gudang lebar. Jadi kita masuk ke fitur pembelian dan penerimaan barang. Kita pilih pemasoknya dari TV sumber kayu. Jangan lupa ubah tanggalnya menjadi tanggal 15/01/2023 dengan nomor dengan SC ke 1010. Kita ambil bagian di muka. Ini kursi santai 100, kursi kerja 100, kursi santainya 50 pieces. Lanjut, kita lihat ada. Oke, setelah itu sudah kita lihat simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebelah kursi lembaran dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Jadi pertama kita aktifkan fitur klaim pemasok melalui menu preferensi. Masuk ke aturan, preferensi, fitur, pembelian. Terus kita tekan klaim pemasok dan simpan. Itu sudah kita buka fitur pembelian, terus klaim pemasok. Kita mau ngirim barang kepada pemasok karena barangnya itu rusak. Jadi kita ubah pemasoknya SCP Sumber Kayu dengan tanggal 15 Januari 2023. Kursi yang kita mau klaim itu kursi santai. Punya satu pieces dikeluarkan dari gudang depan. Oke, lanjut. Supaya kita cek infonya tidak ada dan kita simpan. Lanjut, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2003 untuk proses santai dimasukkan ke gudang depan. Jadi, pertama-tama kita
ke pengaturan, terus preferensi, itu termasuk ke akun perkiraan dengan klaim pemasok untuk pembayaran. Klaim pemasok, selisih nilai persediaan, kita ubah jadi berubah. Selisih nilai persediaan. Ubah beban pokok penjualan menjadi selisih nilai persediaan. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita ke plan pemasok, terima barang. Lanjut. Jangan lupa kita ubah menjadi tanggal 17 sesuatu 2023. Cek, oke, simpan. Setelah itu perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening berikut, yaitu Bank Mandiri. Jadi kita masuk ke filter pembelian. So, kita mau menambahkan nama banknya, yaitu kita isi di PT Sentra Furniture. Cari di bagian pembelian. Di sini ada rekening bank, kita tambahkan. Kita isi dengan Bank Mandiri. Kita isi rekening semua itu satu PT Sentra. Kita lanjut dan simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu perusahaan mengasih utang kepada PTG untuk memasukkan sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening bank Mandiri. Jadi, pertama kita buat akun baru dengan akun kelebihan bayar. Oh iya. Jadi kita masuk ke fitur pembelian, terus pembayaran pembelian. Dari PT Sentra Furniture dengan banknya itu yang sudah kita tambah tadi. Tambah menjadi tanggal 18.
Setelah itu kita simpan dan lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut. Oke, berarti kita masuk ke pembelian, struktur pembelian dengan nama pemasok, pemasok umum di tanggal 21 Januari 2023. Nama barangnya yaitu meja bunda. Kuantitas 20 juga 100.000 masuk PPN, karena PPN masuk ke bulan depan. Terus lanjut kita ke info lainnya, nomor fakturnya itu 12677. Dan setelah itu kita lanjut untuk ke pembayaran pembelian yang selanjutnya. Kalau sudah terbuka pembayaran pembeliannya, kita isi banknya yaitu dengan Bank Mandiri. Setelah itu kita isi nilai pembayarannya dengan hitung nilai kemarin. Jangan lupa ubahnya diubah menjadi tanggal 21 21 2023. Oke, setelah itu kita simpan. Lanjut ke transaksi di tanggal 22 Januari. Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Valdo dengan detail sebagai berikut. Meja Bundara ada 20 pieces, 20 santai. Oke, jadi kita ke pembelian. Setelah itu pesanan pembelian. Ya, pemasoknya yaitu PT Center Furniture. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 23 kelas 2023. Barangnya itu meja bundar dengan kuantitas 20 pieces. Harganya yaitu 95.000 dengan PPN 11%. Masuk ke gudang depan. Maaf ralat, tanggalnya itu tanggal 22. Terus ada kunci santai juga dengan kuantitas 30.
pieces, harganya 98.000, masuk ke gudang depan. Lanjut. Setelah kita cek, meja bundarnya ada 20 pieces, kursi sampai 30 pieces. Dengan nomor faktur, oke. Di sini kita diharapkan dapat diterima tanggal 23 Januari. Jadi kita buat di infonya tanggal 23 bulan itu 2023. Setelah itu kita memberikan DP kepada PT Center Furniture. Jadi kita buat diproses dengan uang muka. Setelah itu kita buat alamat kirimnya juga diisi ya guys ya. Terus setelah itu kita simpan. Jadi selanjutnya kita mau membayarkan uang mukanya sebesar 20 juta rupiah. Jangan lupa kita ubah tanggal menjadi tanggal 22 Januari 2022. Kita mau ubah mukanya. Ini sudah termasuk kena pajak. Oke, kita cek lagi. Nomor fakturnya yaitu DP 1819. Setelah itu kita simpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT pada tanggal 20 Januari. Namun barang yang diterima hanya sebagian, yaitu meja bundar 20. Oke. Terus lanjut kita ke fitur pembelian dan penerimaan barang. Kita cari pemasoknya, yaitu dari PT Sentra Furniture. Tanggalnya itu 23 bulan 1 2023. Nomor terimanya yaitu 6675. Kita pilih dari pesanan kita sebelumnya. Namun sebelum kita kan cuma nerima dari meja bundar. Jadi posisi santainya itu jangan kita centang dulu. Jadi kita centang cuma meja bundarnya aja. Kita lihat ya, kita simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Perusahaan menerima sisa barang. Jadi kita menerima sisa barangnya itu di tanggal 24. Jadi kita buat pemasoknya dari Sentra Furniture di tanggal 24 bulan 1 2023. Nomor terimanya itu 6690. Ambil pesanan, terus oke. Jadi sisanya itu kursi santai 30 pieces. Udah masuk di gudang depan. Oke, lanjut. Kita itu simpan.
Lanjut ke transaksi berikutnya. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Central Furniture pada tanggal 23 dan 24 dengan nomor faktur pembelian ini. Oke, kita masuk ke pembelian, masuk ke fitur pembelian dan faktur pembelian. PT Central Furniture dengan tanggal 25/1/2023. Coba dari sini, setelah itu kan tadi kita udah penerimaan, jadi coba kita dari sini. Ada nggak? Oke, ada. Berarti kita harus terima dari sini aja supaya cepat, lebih singkat. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita lihat isi, oke, cocok. Kita lihat ke info lainnya. Jadi nomor fakturnya itu kita isi dengan INP, INP, KNK 123. Terus kita sudah dilihat ada mau diisi lagi atau tidak. Kita kan udah menerima uang muka 2 juta. Jadi udah dikurangin. Oke, setelah itu kita simpan. Kita lanjut ke tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu kemudian barang dikirimkan setelahnya. Oke, jadi kita masuk ke faktur pembelian lagi. Kita masuk ke pemasoknya yaitu CV Sumber Kayu di tanggal 26/1/2023. Kita lihat barangnya itu apa aja. Ada meja bundar. Meja bundarnya itu dia mau 50 pieces dengan harga 110. Masuk PPN jangan lupa dicentang dan masuk ke gudang depan. Setelah itu meja persegi di kuantitasnya 50 pieces dengan harga 110.000. Sama PPN 11% dan di gudang depan. Terakhir meja kaca. Kuantitasnya itu di 50 pieces juga dengan harga 85.000. PPN-nya jangan lupa centang dan masuk di gudang depan. Lanjut. Eh, Setelah itu kita dapat diskon faktur sebesar 1.250.000. Ditambah di diskon ini. Terus ada nomor fakturnya kita isi sumber 2023 9. Jadi kita aktifkan fitur pembeliannya, fitur tagihan di muka. Kita centang. Setelah itu kita proses untuk pembayaran.
Banknya itu Bank Mandiri, dan pembayaran sudah ada. Invoice-nya kita buat, itu pembayaran dengan cek atau giro. Setelah itu kita isi cek gironya itu GR 7878. Rekening bank Mandiri. Oh, enggak paling sudah ada. Terus jangan jatuh tempo dengan tanggal tanggal 6 bulan Februari 2023. Jangan lupa tanggal bayarnya itu kita ubah menjadi tanggal 26 Januari bulan Januari 2023. Tentu kita simpan. Lanjut ke tanggal 27. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV. Seperti pada tanggal 26 Januari pengiriman. Kita masuk ke fitur pembelian dan penerimaan barang. Kita terima dari CV Sumber Kayu di tanggal 27 Januari 2023. Nomor terimanya yaitu 7780. Kita ambil dari pesanan. Oh enggak, kita ambil dari tagihan di muka. 3 barang ini lanjut, 50 pieces, total 150 pieces. Setelah sudah, kita simpan. Lanjut ke tanggal 28, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pasar umum dengan informasi sebagai berikut. Oke, pertama-tama kita tambahkan item barang ini dari fitur persediaan barang dan jasa. Setelah itu kita isi dengan nama kursi kaca. Kategorinya itu kursi. Setelah itu jenis barang persediaan. Terus satuannya itu pieces. Kita isi harga jualnya itu dengan harga 295.000. Satuan beli pieces. Terus PPN itu harus kita tambah pajak pertambahan nilai 117%. Terus kita isi kuantitasnya 100. Masukkan ke gudang depan. Satuannya itu 72.000. Setelah sudah kita isi, kita simpan. Terus kita mau ke faktur pembelian. Kita isi pemasoknya itu dari pemasok umum dengan tanggal 28 bulan 1 2023. Kita ambil dari enggak, kita isi kursi kaca. Kita isi pemasok umum.
kursi kaca, harganya 72.000. PPN masuk ke gudang depan. Lanjut, kita masuk ke info lainnya dan isi nomor fakturnya itu 10023. Setelah itu kita lihat apa yang mau diisi lagi. Tidak ada, setelah itu kita simpan. Setelah itu kita ke pembayaran pembelian. Terus kita isi banknya itu bank Mandiri. Kita ambil, oh udah, sudah. Kita isi sama apa yang isi lagi, tidak ada, karena tuna. Tanggalnya jangan lupa di tanggal 28 Februari 2023. Setelah itu kita simpan. Oke. Baik, saya akan menyelesaikan fitur persediaan tanggal 16. Bisa kita ketahui bahwa perusahaan ini memberikan produk gratis ke beberapa pelanggan, termasuk kursi santai yang dikeluarkan dari gudang depan. Tapi sebelum itu, kita masukin akun dulu beban pemasaran. Dari buku besar, akun perkiraan. Setelah itu kalian tinggal masukin kas bank dan lainnya. Nah, setelah itu kalian boleh cek di sini lagi bahwa ini sudah ada ya 6104 beban pemasaran. Lanjut. Setelah itu dibilang kita harus mengerti pengaturan preferensi akan perkiraan dan penyesuaian persediaan. Jadi kita ketik pengaturan preferensi akun perkiraan persediaan dan masukin 6104 yaitu beban pemasarannya. Lanjut, jadi kita input penyesuaian persediaannya. Berarti dari persediaan, penyesuaian persediaan. Nah, tinggal ditekan saja namanya. 16.01.2023, kursi santai 15 pieces, tipenya pengurangan. Lanjut. Nah, kita mengadakan paket promo. Itu jadi dengan persediaan barang dan jasa. Terus kalian tulis deh paket kerja, kategori barangnya umum. Itu satunya paket. Kalau misalnya gak ada, kalian boleh ketik saja, tak bakal muncul. Itu harga per paket di 700, rincian grupnya itu meja kerja 1 pieces, kursi kerja 1 pieces. Lanjut. Tanggal 18. Bahwa kita punya faktur penjualan dari pelanggan umum karena tertarik membeli paket 5 paket. Berarti tekan penjualan, faktur penjualan. Setelah itu kalian tinggal input saja
Ini di tanggal 18 ya. Dia paket kerja tuh ada 5. Setelah itu kalian jangan lupa untuk isi tanggal pengirimannya di tanggal yang sama 18 Januari 2023. Lalu tinggal disimpan. Nah, ada kuis. Berapakah sisa uang kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Ini bisa kita ketahui bahwa tinggal tekan history bank. Namun ada cara yang lebih gampang dengan buku besar, perkiraan. Kita cari deh kas IDR-nya di 8.885. Lanjut, jadi kita ke tanggal 19 Januari 2023 kita menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi kursi santai 10 pieces. Serta ada biaya modifikasi yaitu beban operasional dikeluarkan yaitu 250.000. Jadi di sini kita ketahui bahwa tinggal pekerjaan pesanan. Oke. Pekerjaan pesanan. Terus tinggal tekan ini tanggal 19 kursi santai 10 pieces 800.000. Terus di biaya lainnya tinggal tambah beban operasional lainnya dan tambah 250. Oke. Lanjut kita ada setelah itu jangan lupa di info lainnya lagi tambahkan di akun pekerjaan yaitu persediaan dalam proses. Lanjut. Tanggal 20 bahwa pesanan transaksi dari tanggal 19 sudah diselesaikan. Jadi tinggal ke persediaan, penyelesaian pesanan. Terus kita tinggal add saja. Nah, tanggal 20 terus tipe barang dari kursi pesanan 10 pieces. Tapi kan kursi pesanan ini kan baru ya kan. Jadi kita harus add dulu sebelum masuk ke penyelesaian pesanan. Jadi kita tambah deh kursi pesanan satuan PCS kategori barang kursi. Harga jualnya 950. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya, harga jualnya. Terus ya udah tinggal di save. Kalau udah di save, masuk ke penyelesaian pesanan. Terus kan ini ada lagi buat faktur tagihan, yaitu faktur penjualan dari PT Inti Furniture. Kita tekan deh faktur penjualan. Terus masuk faktur penjualan. Tulis PT di Furniture PT tanggal terus kita isi kursi pesanan. Terus kita isi jumlahnya 10 diambil dari gudang depan. Oke. Itu kita ganti
pengiriman menggunakan mobil box. Kita juga ganti 2001 2023. Oke, setelah itu kita ada lagi. Enggak save. Lanjut. Ada tanggal 20 lagi. Cuman pemindahan barang. Persediaan perpindahan barang. Terima barang. Kirim barang. Dari gudang belakang ke gudang depan. Dan dari belakang gudang depan, kursi kerja 5, kursi meja persegi 5. Kursi kerja 5. Meja persegi juga 5. Tanggalnya juga diganti 21 2023. Oke, save. Sebelum save kita cek dulu. Oke, lanjut. Tanggal 21 ada paket lagi. Barang dan jasa paket santai. Kategori barangnya itu umum, grup, paket, 500.000, 550, meja bundar sama kursi santai. 550. Apa tadi? Meja bundar sama kursi santai. Meja bundar 1 sama santai. Oke. Jangan lupa untuk tekan PPN. Terus kita simpan. Lanjut. Tanggal 22. Tadi membeli sarkede paket santai dikeluarkan dari gudang depan. Lanjut lagi. PT CV Berkah Abadi. Tanggal 22. 2201 2023. Itu kalau dia cari paket santai, dia beli itu 20. Terus kita tekan seperti dari depan ya. Oke. Itu kita ganti 2023. Oke, udah gak ada lagi karena dia beli pun pakai kredit. Tanggal 23. Kita buat akun lagi. Akun besar. Akun perkiraan. Beban 6105. Beban
Terus kita cek kalau udah ada beban barang rusaknya. Udah ya. Terus kita hapus. Pengaturan preferensi akun perkiraan penyesuaian persediaan. Preferensi akun perkiraan persediaan penyesuaian persediaan. Info penyesuaian. Tambah beban barang rusak. Oke, kita simpan. Kalau tadi kita udah permindahan barang dari gudang depan ke gudang belakang, berarti kita tinggal terima aja untuk tanggal itu di tanggal 20. Ambil perpindahan barang. Simpan. Persediaan, penyesuaian persediaan tanggal buat 3,723. Sibar pengurangan 1 pieces. Terus dia ada tanya, berapakah sisa stok kursi bar di gudang depan belakang setelah adanya transaksi? Barang dan jasa. Kita cek kursi bar. Enggak, 114. Lanjut. Tanggal 24 Januari, manajemen memutuskan pemenuhan harga jual terus sampai 10%. Berarti kalian tidak cari penjualan penyesuaian harga diskon. Kita di tanggal 24 10% 1 Februari 2023. Oke, simpan. Tanggal 25 kita ada pengarisan membeli aset secara tunai aset cangkong. Saya akan melanjutkan transaksi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Feby. Pertama kita ke bagian pembelian dulu, lalu faktur pembelian karena diketahui adanya pembelian secara tunai, pembelian aset secara tunai. Pemasoknya itu pemasok umum,
Tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2023. Kita klik pembelian aset tetap, masuk ke nama asetnya AC Changhong. Kuantitasnya 1, seharga 8.400.000. Lalu tanpa pajak, klik lanjutkan. Pajaknya jangan dicentang kena pajak, kita ubah tanggal pengiriman, terus kita isi nomor fakturnya, lalu alamatnya. Setelah itu kita save, lalu kita ke aset tetap, kita klik yang AC Changhong. Metode penyusunannya menggunakan garis lurus, akun asetnya peralatan, akumulasinya juga sama, peralatan, bebannya juga penyusutan peralatan. Umur asetnya 5 tahun. Kategori asetnya itu peralatan. Setelah itu kita save, lalu kita ke pembelian, ke pembayaran pembelian. Pembayarannya ke pemasok umum. Menggunakan Bank Mandiri. Kita klik nilai pembayaran, belum, kita ambil dulu, lalu kita klik lanjutkan. Kita masuk ke hitung nilai pembayaran, kita ubah tanggalnya jadi tanggal 25 Januari 2023. Metode pembayaran kita ubah dari transfer bank. Setelah itu kita save, lalu kita masuk lagi ke faktur pembelian tanggal 26. Pemasoknya itu PT Sentra. Kita klik lagi pembelian aset, kita masukkan nama asetnya laptop Samsung. Kuantitasnya sebanyak 2. Harga per unitnya itu 12 juta tanpa PPN. Lalu kita lanjutkan. Kita isi pajaknya itu jangan dicentang, terus kita ubah tanggal pengirimannya. Lalu kita isi nomor fakturnya. Setelah itu kita save, balik lagi ke aset tetap, klik bagian laptop Samsung. Metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus, akun asetnya peralatan, akumulasinya juga peralatan, lalu beban penyusutannya juga peralatan. Kuantitasnya 2, umur asetnya 5 tahun, kategori asetnya juga sama, peralatan. Setelah itu kita save, lalu kita masuk ke buku besar, akun perkiraan. Tipe akunnya itu beban lainnya, kode perkiraan 7300, lalu namanya rugi laba penghentian aset tetap. Kita save, lalu kita ke set deposisi aset tetap,
Kita masukkan nama asetnya komputer, kuantitasnya sebanyak 1 aja, aset dijualnya dicentang. Kita ubah tanggalnya dulu jadi tanggal 27 Januari 2023. Lalu akun laba ruginya ambil yang baru kita buat tadi, seharga 4.250.000. Ini menggunakan Bank Mandiri IDR. Lalu setelah itu kita save, kita ke pengaturan, ke bagian preferensi, klik bagian akun perkiraan, kita klik bagian persediaan, akun penyesuaiannya kita tambah transaksi aktiva tetap. Setelah itu kita save. Lalu kita ke persediaan, penyesuaian persediaan, kita isi tanggalnya dulu, kita ubah jadi tanggal 29 Januari 2023. Kita cari kursi kerja, lalu pengurangan sebanyak 2 pieces tetap dari gudang depan. Lalu kita lanjut, akun penyesuaiannya kita ubah jadi transaksi aktiva tetap. Setelah itu kita save. Setelah itu kita lanjut ke aset tetap. Kita gunakan nama kursi kerja kantor pusat. Tanggal belinya kita ubah jadi 29 Januari 2023. Tanggal pakainya juga sama, kuantitasnya 2, akun asetnya peralatan, akun penyusutannya juga peralatan, beban penyusutannya juga peralatan, umur asetnya 4 tahun, kategori asetnya peralatan, lokasi awal asetnya itu kantor pusat. Lalu pilih akun baru, kita masukkan transaksi aktiva tetap seharga 170. Klik lanjutkan. Setelah itu kita save, lalu kita masuk ke ASN Bank, lalu transfer bank, Bank Mandiri ke Bank Mandiri SGD. Kita masukkan jumlah kursnya, hasil transfernya 500. Lalu kita isi nilai transferannya 5.025.000. Kita taruh beban lain-lain, nilainya itu 15.000. Kita klik lanjutkan. Tanggalnya itu 31, tanggalnya itu salah, tanggal 30. Baru kita save. Setelah itu kita klik Ras dan Bank lagi, lalu bagian penerimaan. Kas atau banknya itu Bank Mandiri.
tanggal 31 Januari 2023. Kita isi pakai pendapatan lain-lain sebesar 150.000. Kita klik lanjutkan, lalu kita save. Transaksi selanjutnya kas dan bank lagi, bagian pembayaran. Kas atau banknya itu juga sama, Bank Mandiri. Lalu tanggalnya tanggal 31 juga. Kita isi beban, listrik, air, dan telepon sebesar, nilainya itu sebesar 1.750.000. Lalu kita klik lanjutkan dan save. Tetap di pembayaran lagi, juga Bank Mandiri juga, tanggalnya tetap sama 31 Januari 2023. Akun perkiraannya kita masukkan beban pemasaran, nilainya sebesar 1.250.000. Kita klik lanjutkan, baru save. Di kas dan bank lagi, Mandiri, tanggalnya 31. Akun perkiraannya kita isi dengan hutang biaya. Kita klik, nilainya sebesar 12.500.000. Lanjutkan, lalu kita save. Setelah itu kita ke daftar laporan. Cari bagian pajak, lalu rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar kita klik. Dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Lalu kita save. Di sini bisa kita lihat PPN keluarnya sebesar 15.969.000. Lalu PPN masukannya sebesar 7.154.400. Lalu kita ke jurnal umum. Kita isi tanggalnya tanggal 31. Akun perkiraannya PPN, kita klik PPN, lalu PPN keluaran kita isi yang dari daftar laporan tadi sebesar 15 jutaan. Kita copy, kita klik uang lagi, PPN keluaran, lalu kita pastekan saja, kita klik lanjut, kita masukkan PPN masukannya, selanjutnya PPN kurang bayar sebesar 8 juta sekian. Kita lanjutkan. Setelah itu tinggal kita save kalau sudah benar. Kembali ke daftar laporan, kita cari neraca diskonto.
neraca induk kontrol. Kita isi tanggalnya 31 Januari 2023, lalu tampilkan. Kita lihat asuransi dibayar di muka itu sebesar 48 juta. 48 juta itu kita bagi dengan 12 bulan, maka hasilnya 4 juta per bulannya. Kita kembali lagi ke jurnal umum, kita isi tanggalnya, kita cari beban asuransi sebesar 4 juta rupiah. Lanjutkan. Lalu asuransi dibayar di muka kredit sebesar 4 juta rupiah juga. Lalu kita lanjutkan, kita save, kita masuk ke perusahaan, proses akhir bulan, pilih bulannya bulan Januari tahunnya 2023, kita save. Setelah itu kita kembali lagi ke daftar laporan neraca tanggal 31 juga, lalu kita tampilkan. Maka bisa dilihat nilai akhir neraca itu sebesar 1.900.000.000 sekian. Itu untuk hasil neracanya. Lalu kita lihat ke bagian laba rugi, kita isi tanggalnya dulu, lalu kita tampilkan. Oke, berarti laba bersih kita sebenarnya 94 juta sekian.